Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ramadhani, NPM 2021020307, Prodi Hukum Tata Negara kelas F semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang pertama, yaitu bab tentang toharoh. Toharoh dalam segi bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan dari segi istilah, toharoh artinya bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharoh terbagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh zohir atau lahir. Yang kedua, ada toharoh batin. Toharoh zohir yang dibersihkan adalah tubuh atau jasad dari hadas dan najis. Jika hadas kecil dibersihkan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dibersihkan dengan cara mandi wajib. Dan yang kedua ada toharoh batin. Yang dibersihkan dari toharoh batin adalah hati. Contohnya, ketika kita melaksanakan sholat, hati kita dituntut untuk ikhlas dan sabar dalam mengerjakan sholat tersebut. Macam-macam air untuk toharoh itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Sedangkan dari segi pengelompokannya, air dibagi menjadi 4. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air musamas. Yang ketiga, air mustamad. Dan yang keempat, air mutanajis. Dan materi selanjutnya yaitu bab tentang tayamum. Dalam situasi apa orang boleh bertayamum? Sedangkan mengingat wudu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sementara tayamum dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Terdapat 3 sebab orang-orang boleh melaksanakan tayamum atau bertayamum. Yang pertama, benar-benar tidak ada air. Yang kedua, sakit tertentu yang tidak bisa terkena air. Dan yang ketiga, benar-benar ada orang atau hewan yang membutuhkan air. Di situ ada air, tetapi air itu hanya sedikit, jadi dimanfaatkan untuk bisa menolong atau menyelamatkan hewan yang sangat membutuhkan air. Rukun bertayamum ada 4. Yang pertama, niat bersamaan dengan sapuan pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah. Yang ketiga, mengusap siku. Dan yang keempat adalah tertib. Sunnah tayamum ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, meniup kedua telapak setelah menepukkan ke pasir atau debu. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan sebelah kanan yang terlebih dahulu. Dan bab yang ketiga yaitu tentang zakat. Zakat adalah harta
yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir dan miskin. Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat nafs atau jiwa, dan yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Hukum zakat bagi seorang muslim adalah wajib, terutama bagi orang-orang yang mampu. Dan syarat wajib zakat, yang pertama, muslim, merdeka, memiliki harta yang mencapai nishab atau harta milik sendiri. Keutamaan bagi orang-orang yang menunaikan zakat, yang pertama, mereka yang membayar zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua, seorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh orang yang membayar zakat. Yang keempat, harta yang dimiliki menjadi berkah serta berkembang semakin baik dan banyak. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Sekian penjelasan kesimpulan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.